Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sekarang kami sedang berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II dengan tugas bahasa Indonesia membuat vlog tentang kebudayaan Palembang. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Alfia Akila. Saya Sofa Tirani. Saya Reski Ramadan. Saya Imran Akbar Siregar. Selamat menyaksikan. Museum ini terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Memiliki panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 7 meter. Mulai dibangun pada tahun 1823 dan rampung pada 1825. Ini dia nih tokoh yang bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini dinamakan Sultan Mahmud Badarudin II atas jasanya melawan VOC atau Belanda dalam peperangan di Palembang, guys. Bangunan ini berarsitektur Belanda dan dijadikan sebagai kantor pemerintahan Belanda pada masanya. Bangunan ini juga disebut sebagai rumah siput karena tangganya seperti siput dan memiliki jumlah 21 anak tangga, yang berarti 2 orang tua dan 1 anak. Kalian pada tahu nggak nih fakta menarik tentang anak tangga tersebut? Di mana anak tangga jalur paling kiri itu untuk orang Belanda, jalur tengah itu untuk orang Cina, dan jalur yang paling curam itu untuk pribumi. Museum ini memiliki desain setengah lingkaran, yang berarti itu menandakan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan berarsitektur Belanda. Yuk kita masuk ke dalam museumnya nih, guys. Nah, sebelum masuk kita akan melepas alas kaki kita dan udah disediain nih rak sepatu atau sendal. Eits, sebelum masuk jangan lupa bayar tiket dulu ya. Di sana bisa bayar lewat cash ataupun kris barcode. Harganya dibedakan dalam kategori anak-anak, dewasa, dan mancanegara. Untuk pelajar kita bisa dapat tiket di harga 2.000 aja nih jikalau kita pakai baju sekolah ke sana ataupun menunjukkan kartu pelajar sekolah sebagai bukti seperti di atas ya. Di masa kerajaan Sriwijaya, Palembang mendominasi agama Buddha. Jadi gak heran nih masuk-masuk kita udah diperlihatkan ada arca Awola Kiteswara dan ada arca Buddha. Sriwijaya dulu juga menjadi pengendali jalur perdagangan dan pelayaran. Di sini kita bisa melihat ada daerah Sriwijaya dan daerah lain-lainnya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke dalam Palembang di masa kolonial Belanda dan Jepang. Di mana ada Reski nih, dia lagi liatin diorama Perang Kuto Gawang. Diorama artinya miniatur 3 dimensi dan kuto artinya benteng dan gawang artinya besar. Serangan Kuto Gawang ini berhasil menghancurkan keraton. Namun pasukan VOC akhirnya diusir kembali oleh rakyat Palembang yang dipimpin oleh Kimas Hindi melalui strategi gerilya dan blokade pangan. Nah, di sini ada Rafa yang sedang melihat miniatur Masjid Agung yang menarik banget karena arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya Melayu, Cina, dan Belanda. Perpaduan ini bikin bangunannya terlihat unik dan bersejarah. Dari gaya Melayunya, kita bisa lihat pada bagian atap yang bertingkat seperti rumah adat tradisional. Sementara sentuhan Cina tampak pada bentuk lengkungan di bagian pintu dan jendela. Sedangkan pengaruh Belanda terlihat dari desain kolonialnya yang kokoh dan simetris. Selanjutnya, saya Reski dan Sofa akan memperlihatkan pakaian kebesaran Sultan, yaitu antara lain tanjak batik lasem, tanjak songket, takep dado, baju kebaya, celana balabas, tajong rumpa, badong atau sabuk, keris, dan yang terakhir yaitu terompa. Di sini ada Rahma yang lagi menunjuk pada miniatur-miniatur perahu. Ada miniatur perahu bidar, perahu dagang, dan perahu kajar. Nah, yang ini namanya perahu bidar. Perahu ini dulunya sering dipakai untuk lomba dan upacara adat di daerah Sumatera Selatan, terutama Palembang. Sampai sekarang masih ada loh lombanya, apalagi saat 17-an. Ada juga perahu dagang yang dulu dipakai untuk mengangkut barang dan hasil bumi, serta perahu kajar yang digunakan sebagai alat transportasi nelayan di sungai dan rawa.
Dan ada juga macam-macam senjata tradisional seperti rodos, tumbak lado, keris merojol, dan keris rambe ayam. Nah, di sini juga kita bisa lihat terdapat silsilah-silsilah Raja Palembang dari yang pertama sampai yang terakhir. Setelah melihat perahu-perahu ini, kita akan menuju ke bagian miniatur jembatan Ampera. Nah, Mang Cek Bicek, selanjutnya kami nak ke lantai 2. Meloi kami terus yo. Sekarang kita lah nyampe di lantai 2. Jingok sekeleleng yo. Sebab ada Dinda senyum di ujung mata. Nah, kalau yang ini adalah rumah tradisional orang Palembang, namanya Rumah Limas. Rumah ini punya bentuk yang khas banget, itu atapnya berbentuk limas bertingkat dan juga bertingkat serta berdiri di atas tiang-tiang kayu. Materialnya didominasi kayu ulin atau kayu tembesu yang kuat dan tahan lama. Sekilas kita lihat pakaian tradisional Palembang, yaitu aisan gede. Kalau yang ini gak kalah menarik nih, kita lihat alat musik kesenian tradisional Palembang. Nah, yang ini namanya kolintang. Dilanjutkan dengan kesenian wayang Palembang dan berbagai alat kesenian tanjidor berupa trompet, trombonen, klarinet, saksofon, drum, snare drum, simbal, dan tabur. Spot terakhir tentang sistem perekonomian zaman dahulu. Di sini kita bisa lihat uang koin Kesultanan Palembang Darussalam yang menunjukkan pengaruh Islam pada masa itu. Ada juga lukisan Perang Palembang tahun 1821 dan lukisan Perang Perairan Palembang. Sekilas kita juga bisa lihat gambar Sultan Mahmud Badarudin II yang muncul di uang Rp10.000 tahun 2005 sampai 2016. Dan ini dia akhir dari perjalanan kami di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Banyak banget hal-hal yang kami pelajari di sini tentang sejarah Palembang dan Kesultanan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.